Nabi Musa memohon kepada Allah air untuk kaumnya di sini ini secara pendohiran, ya memang seperti itu. Karena pada waktu itu kaumnya ini yaitu Bani Israel, nah itu diajak untuk hijrah atau pergi dari Mesir oleh Nabi Musa. Di tengah perjalanan ya mereka banyak kesusahan dalam perjalanan, artinya kesulitan air. Akhirnya Nabi Musa memohonkan air kepada Allah. Itu pendohiran atau kisah yang ada seperti itu. Namun dibalik daripada pendohiran atau kejadian nyata itu, di sini bisa dikiaskan, artinya untuk kembali kita ini untuk kembali ingat kepada asal usul kita. Air itu adalah sumber kehidupan. Ya, berarti kita harus ingat asal usul kita hidup. Dan air itu adalah unsur terbanyak di tubuh kita. Jadi unsur tubuh kita itu 80% air, sama dengan bumi. Bumi ini 80% juga air. Nah, terus dalam memohon, nah ini juga mencontohkan kepada kita di dalam memohon air ini, artinya berdoa kan. Ya. Kita juga harus ada ikhtiarnya. Sama Allah disuruh untuk memukul batu, artinya kita harus ikhtiar. Jadi dalam kehidupan kita, dalam ikhtiar itu ada dua, yaitu dengan doa dan doa dengan tindakan. Ya. Tidak bisa itu berlawanan, artinya orang mengandalkan doa tanpa ada ikhtiar, itu juga tidak benar. Walaupun ada kejadian yang tanpa harus ikhtiar, tapi itu akan membawa dampak lebih baik bila mana kedua-duanya dijalani. Jadi antara ikhtiar dan doa itu sama-sama penting. Nah, di sini dicontohkan Nabi Musa berdoa dan suruh mukul batu sama Allah, artinya harus ada ikhtiarnya. Ya, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, nah ini kedua-duanya harus dipakai. Ikhtiar dan doa itu harus dipakai. Ya. Karena dikatakan ikhtiar itu adalah kinerja daripada akal, pikir, rasa, dan raga. Sedangkan doa itu adalah kinerja daripada hati. Nah, jadi lahir batin itu harus dikerjakan semua. Nah, pada bab taat kita diajarkan harus taat lahir dan batin. Jadi semuanya harus dikerjakan. Jadi di sini ini mengkiaskan supaya kita juga di dalam kehidupan ini antara doa dan ikhtiar itu harus dijalani. Ya. Dan air itu, nah ini juga menerangkan atau bisa juga dikaitkan dengan bab lain, yaitu bab hitungan. Kemarin kan sempat hitungan. Jadi semua di alam ini ada hitungan dan perhitungannya. Ya. Contohnya adalah air ini. Kalau sepintas kita tidak punya perhitungan,
tidak tahu hitungan air ya sudah seperti itu. Ya. Air bentuknya air begitu saja. Nah, bagaimana kejadian air dan kandungan air sebenarnya kalau kita tidak paham benar-benar, nah, itu juga tidak tahu manfaatnya secara benar, hakikatnya lah istilahnya kita juga belum paham. Jadi air itu terdiri daripada H2O. Kalau bahasa kimianya begitu. Nah, H itu hidrogen, O itu oksigen. Nah, jadi 2:1. Hidrogennya 2, oksigennya 1. Sedangkan hidrogen itu sifatnya mudah terbakar, gas yang sifatnya mudah terbakar. Oksigen itu gas pemicu atau zat pembakar, pemicu kebakaran. Nah, ini dijadikan satu, tapi kok tidak terbakar. Hidrogen itu bahan mudah terbakar, kalau oksigen itu zat pembakar. Nah, mestinya barang yang mudah dibakar dengan pembakar kalau disatukan ini kan justru terbakar, ternyata lain. Nah, ini karena hitung-hitungan tadi. Nah, Allah sudah menetapkan satu hitungan tetap. Nah, kalau hitungannya itu dari Allah seperti itu ya tidak akan berdampak apa-apa. Nah, itu. Artinya semua itu ada hitungannya. Nah, dan sama manusia dikembangkan. Ini contohnya ya, contohnya lagi. Mana sama manusia dikembangkan menjadi H2O2. Kalau tadi kan H-nya 2, hidrogennya 2, oksigennya 1. Sekarang ini sama manusia direkayasa menjadi, karena orang-orang ini tahu hitungan, tahu rumusnya. Nah, H2O2. Nah, ini tetap benda cair akhirnya. Nah, sebenarnya lagi hidrogen itu adalah gas, oksigen juga gas. Nah, tapi begitu disatukan menjadi cair. Nah, kan berubah bentuk ini karena hitung-hitungan itu tadi. Nah, bisa juga seperti ini. Doa itu. Doa ini sebenarnya adalah ibaratnya batin atau gambarannya gas lah ibaratnya, ucapan ya. Nah, tapi ini bisa mewujud dengan tindakan atau ibaratnya menjadikan suatu penciptaan atau suatu kejadian menjadi kebendaan. Jadi doa ini kadang menjadikan sesuatu jadi bentuk nyata, ya, atau menimbulkan satu kejadian yang nyata. Ini gambarannya seperti itu. Nah. Terus tadi kembali kepada tadi H2O2. Nah, H2O2 itu bukan air lagi, tapi masih berbentuk air, tapi adalah antiseptik. Antiseptik itu obat untuk membunuh bakteri. Nah, itu sering saya pakai obat itu. Nah, itu tidak boleh diminum. Kalau air tadi boleh diminum. O-nya hanya 1 boleh diminum. Begitu ditambahi O-nya jadi 2. Nah, mestinya kan tambah enak tambah oksigennya. Tapi justru ini merusak kalau kita minum. Nah, artinya sesuatu itu ada hitungannya, ada takarannya. Nah, ya. Termasuk ya hitungan hari, hitungan weton, hitungan semua yang dianggap orang itu kolot itu karena mereka tidak tahu sebenarnya semua itu ada hitungannya. Kita keliru umpamanya tadi, nah H2O2 kita minum layaknya air, bentuknya air, rusak kita. Ya, hitungannya salah, kita pakainya salah, ya rusak. Ya, jadi dari makna daripada pembahasan daripada di sini, jadi antara kiasan
dengan pendohiran antara yang bentuk gas, bentuk padat dan cair. Nah, beda-beda semua ini. Nah, itu hakikatnya adalah sama sebenarnya, saling berkaitan. Kita tidak boleh mengisahkan atau menyalahkan satu-satunya, tidak bisa. Ya. Wong tadi gas bisa menjadi cair. Ya. Nah, sebenarnya kan gas itu termasuk LPG itu. Nah, sebenarnya gas begitu dipadatkan dengan kepadatan tertentu jadi isinya cair. Nah, itu semua ada hitungannya. Untuk menjadikan cair itu ada hitungannya semua. Jadi untuk membuahkan hasil itu ada hitungannya semua. Nah, artinya apa? Kita dalam kehidupan sehari-hari ini juga butuh perhitungan, jangan sembrono artinya. Makanya beliau mengajarkan teliti, hati-hati itu karena semuanya itu ada hitungannya. Kadang orang ngomong orang-orang awam yang kadang menyempelekan doa atau ngomong termasuk doa karena ngomong juga abab, bahasa Jawanya kan abab, artinya apa ya? Nah, itu adalah reaksi daripada hati. Nah, dari reaksi pada hati itu akan menimbulkan hawa atau lisan kita, melalui lisan kita ini, ya. Itu akan mempengaruhi sesuatu. Nah, tapi bagi orang-orang yang ndak belajar ke situ memahami seolah-olah ya biasa saja, air pun biasa saja, semua biasa-biasa saja lah, ya. Dianggap semuanya biasa-biasa saja, diabaikan semua. Pada akhirnya ndak mau belajar, nggak bisa hati-hati, sembrono. Nah, begitu sembrono ada masalah, bingung. Nah, monggo langsung ayat 60, setunggal ayat mawon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu isnata asyrata 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu isnata asyrata 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum qad alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarkanlah darinya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Setelah kita membaca ayat 60 Al-Baqarah 60 beserta terjemahannya, mungkin sudah dibaca sebelumnya. Apa kira-kira yang bisa buat pembelajaran di sini dari ayat Al-Baqarah 60 ini? Pak Mas Slamet.
Musa kepada Allah. Udah sempat sinau bidau. Kenapa? Udah sempat sinau bidau. Oke. Mas Lutfi. Keyakinan kita harus belajar lagi untuk yakin itu harus ada ikhtiar. Doa ada ikhtiar. Ya. Saya bacakan lagi. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah darinya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Nah, di sini ada yang sifatnya kiasan dan ada yang sifatnya pendohiran. Jadi Nabi Musa memohon kepada Allah air untuk kaumnya di sini ini secara pendohiran, ya memang seperti itu. Karena pada waktu itu kaumnya ini yaitu Bani Israel. Nah, itu diajak untuk hijrah atau pergi dari Mesir oleh Nabi Musa. Di tengah perjalanan ya mereka banyak kesusahan dalam perjalanan, artinya kesulitan air. Akhirnya Nabi Musa memohonkan air kepada Allah. Itu pendohiran atau kisah yang ada seperti itu. Namun dibalik daripada pendohiran atau kejadian nyata itu, di sini bisa dikiaskan, artinya untuk kembali kita ini untuk kembali ingat kepada asal usul kita. Air itu adalah sumber kehidupan. Ya. Berarti kita harus ingat asal usul kita hidup. Dan air itu adalah unsur terbanyak di tubuh kita. Jadi unsur tubuh kita itu 80% air, sama dengan bumi. Bumi ini 80% juga air. Nah, terus dalam memohon, nah, ini juga mencontohkan kepada kita di dalam memohon air ini, artinya berdoa kan. Ya. Kita juga harus ada ikhtiarnya. Sama Allah disuruh untuk memukul batu, artinya kita harus ikhtiar. Jadi dalam kehidupan kita, dalam ikhtiar itu ada dua, yaitu dengan doa dan doa dengan tindakan. Ya. Tidak bisa itu berlawanan, artinya orang mengandalkan doa tanpa ada ikhtiar, itu juga tidak benar. Walaupun ada kejadian yang tanpa harus ikhtiar, tapi itu akan
membawa dampak lebih baik bila mana kedua-duanya dijalani. Jadi antara ikhtiar dan doa itu sama-sama penting. Nah, di sini dicontohkan Nabi Musa berdoa dan suruh mukul batu sama Allah, artinya harus ada ikhtiarnya. Ya, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, nah ini kedua-duanya harus dipakai. Ikhtiar dan doa itu harus dipakai. Ya. Karena dikatakan ikhtiar itu adalah kinerja daripada akal, pikir, rasa, dan raga. Sedangkan doa itu adalah kinerja daripada hati. Nah, jadi lahir batin itu harus dikerjakan semua. Nah, pada bab taat kita diajarkan harus taat lahir dan batin. Jadi semuanya harus dikerjakan. Jadi di sini ini mengkiaskan supaya kita juga di dalam kehidupan ini antara doa dan ikhtiar itu harus dijalani. Ya. Dan air itu, nah ini juga menerangkan atau bisa juga dikaitkan dengan bab lain, yaitu bab hitungan. Kemarin kan sempat hitungan. Jadi semua di alam ini ada hitungan dan perhitungannya. Ya. Contohnya adalah air ini. Kalau sepintas kita tidak punya perhitungan, tidak tahu hitungan air, ya sudah seperti itu. Ya. Air bentuknya air begitu saja. Nah, bagaimana kejadian air dan kandungan air sebenarnya kalau kita tidak paham benar-benar, nah, itu juga tidak tahu manfaatnya secara benar, hakikatnya lah istilahnya kita juga belum paham. Jadi air itu terdiri daripada H2O. Kalau bahasa kimianya begitu. Nah, H itu hidrogen, O itu oksigen. Nah, jadi 2:1. Hidrogennya 2, oksigennya 1. Sedangkan hidrogen itu sifatnya mudah terbakar, gas yang sifatnya mudah terbakar. Oksigen itu gas pemicu atau zat pembakar, pemicu kebakaran. Nah, ini dijadikan satu, tapi kok tidak terbakar. Hidrogen itu bahan mudah terbakar, kalau oksigen itu zat pembakar. Nah, mestinya barang yang mudah dibakar dengan pembakar kalau dijatuhkan ini kan justru terbakar, ternyata lain. Nah, ini karena hitung-hitungan tadi. Nah, Allah sudah menetapkan satu hitungan tetap. Nah, kalau hitungannya itu dari Allah seperti itu, ya tidak akan berdampak apa-apa. Nah, itu. Artinya semua itu ada hitungannya. Nah, dan sama manusia dikembangkan. Ini contohnya, ya, contohnya lagi. Mana sama manusia dikembangkan H2O2. Kalau tadi kan H-nya 2, hidrogennya 2, oksigennya 1. Sekarang ini sama manusia direkayasa menjadi, karena orang-orang ini tahu hitungan, tahu rumusnya. Nah, H2O2. Nah, ini tetap benda cair akhirnya. Nah, sebenarnya lagi hidrogen itu adalah gas, oksigen juga gas. Nah, tapi begitu disatukan menjadi cair. Nah, kan berubah bentuk ini karena hitung-hitungan itu tadi. Nah, bisa juga seperti ini. Doa ini sebenarnya adalah ibaratnya batin.
atau gambarannya gas lebarnya, ucapan ya. Tapi ini bisa mewujud dengan tindakan atau ibaratnya menjadikan suatu penciptaan atau suatu kejadian menjadi kebendaan. Jadi doa ini kadang menjadikan sesuatu jadi bentuk nyata, ya, atau menimbulkan satu kejadian yang nyata. Ini gambarannya seperti itu. Ya. Terus tadi kembali kepada tadi H2O2. Nah, H2O2 itu bukan air lagi, tapi masih berbentuk air, tapi adalah antiseptik. Antiseptik itu obat untuk membunuh bakteri. Nah, itu sering saya pakai obat itu. Nah, itu tidak boleh diminum. Kalau air tadi boleh diminum. O-nya hanya satu boleh diminum. Begitu ditambahi O-nya jadi 2. Nah, mestinya kan tambah enak tambah oksigennya. Tapi justru ini merusak kalau kita minum. Ya, artinya sesuatu itu ada hitungannya, ada takarannya. Nah, ya. Termasuk ya hitungan hari, hitungan weton, hitungan semua yang dianggap orang itu kolot itu karena mereka tidak tahu sebenarnya semua itu ada hitungannya. Kita keliru umpamanya tadi, nah H2O2 kita minum layaknya air, bentuknya air, rusak kita. Ya, hitungannya salah, kita pakainya salah, ya rusak. Ya, jadi dari makna daripada pembahasan daripada di sini, jadi antara kiasan dengan pendohiran, antara yang bentuk gas, bentuk padat dan cair, nah beda-beda semua ini. Nah, itu hakikatnya adalah sama sebenarnya, saling berkaitan. Kita tidak boleh memisahkan atau menyalahkan satu-satunya, enggak bisa. Ya. Wong tadi gas bisa menjadi cair. Ya. Nah, sebenarnya kan gas itu termasuk LPG itu. Nah, sebenarnya gas begitu dipadatkan dengan kepadatan tertentu jadi isinya cair. Nah, itu semua ada hitungannya. Untuk menjadikan cair itu ada hitungannya semua. Jadi untuk membuahkan hasil itu ada hitungannya semua. Nah, artinya apa? Kita dalam kehidupan sehari-hari ini juga butuh perhitungan, jangan sembrono artinya. Makanya beliau mengajarkan teliti, hati-hati itu karena semuanya itu ada hitungannya. Kadang orang ngomong orang-orang awam yang kadang menyepelekan doa atau ngomong termasuk doa karena ngomong juga abab, bahasa Jawanya kan abab, artinya apa ya? Nah, itu adalah reaksi daripada hati. Nah, dari reaksi pada hati itu akan menimbulkan hawa atau lisan kita, melalui lisan kita ini, ya. Nah, itu akan mempengaruhi sesuatu. Nah, tapi bagi orang-orang yang enggak belajar ke situ, memahami seolah-olah ya biasa saja, air pun biasa saja, semua biasa-biasa saja lah, ya. Dianggap semuanya biasa-biasa saja, diabaikan semua. Pada akhirnya enggak mau belajar, enggak bisa hati-hati, sembrono. Nah, begitu sembrono ada masalah, bingung. Nah, jadi dalam Nabi Musa memohonkan air ini, nah ini bisa buat pembelajaran seperti itu. Nah, terus suruh ingat masa lalu. Nah, begitu dipukulkan tongkatnya itu keluar mata air 12. Ini menggambarkan adalah Bani Israel yang 12 orang, dan di sini 12 suku. Nah, itu kita disuruh kembali ingat masa lalu kita, asal usul kita. Ya.
Jadi Bani Israel itu pertama dimuliakan karena putra daripada Nabi Yakub. Ya, dilahirkan 12 orang dengan berbagai macam karakter. Nah, akhirnya berperilaku yang macam-macam juga. Bahkan banyak terjadi kesalahan-kesalahan. Ya, pada akhirnya kesalahan-kesalahan itu dimunculkan Fir'aun. Ya. Nah, ini untuk menumpas kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Nah, di situ ada sok aku, sok anu. Nah, ini dimunculkan orang yang akunya lebih tinggi. Nah, akhirnya mereka dijadikan budak sama Fir'aun. Ya, awalnya mereka merasa lebih tinggi, lebih kuat, akhirnya dimunculkan orang yang jauh lebih kuat. Ya. Nah, begitu kuat mereka ditindas. Nah, itu pun akhirnya diselamatkan lagi melalui Musa ini. Ya. Jadi dulu ingat pada waktu Allah memberikan suatu kemuliaan, ya. Nah, terus akhirnya berkembang menjadi beberapa perilaku kehidupan, ya. Termasuk kita lahir tuh awalnya juga suci. Begitu kita menganjak dewasa, bisa berpikir, punya tenaga, kadang merasa kuat, merasa pintar dan segala macamnya. Nah, ini harus kembali ingat kepada masa lalunya sebelum kita itu bisa apa-apa. Ya, untuk berpasrah diri, untuk bersandar kepada Allah kembali. Maksudnya seperti itu. Nah, ini keluar 12 mata air. Nah, ini menggambarkan masing-masing itu mempunyai watak, kebahagiaan dan bagian sendiri-sendiri, rezeki, kehidupan dan anunya sendiri-sendiri. Nah, di sini diterangkan setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Artinya masing-masing suku atau masing-masing orang ini, setiap kita itu mempunyai bagian sendiri-sendiri. Jangan karena kita lihat orang lain yang tidak sama dengan kita iri, atau kita menjelekkan, atau kita pokoknya berbuat yang tidak benar. Nah, itu tidak bisa karena bagiannya sendiri-sendiri. Nah, makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah. Nah, artinya kita di sini diperintahkan untuk nerimo. Apa yang kita punya, ya itulah rezeki kita. Jangan berpikir yang macam-macam. Jangan karena tidak sama dengan yang lain kita suudzon kepada Allah, bahkan suudzon kepada diri kita sendiri. Ya. Biasanya kalau sudah suudzon sama Allah juga terus suudzon terhadap diri kita sendiri. Suudzon dengan diri kita biasanya juga akan suudzon dengan Allah. Bahkan akhirnya kepada lingkungan sekitar kita atau orang sekitar kita. Ya. Jadi di sini makanlah dan minumlah dari rezeki yang Allah berikan. Kita disuruh untuk menerima apa adanya. Ya. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Ya. Dikatakan janganlah memperbuat kejahatan ini, yaitu tidak nerimo, ya, tidak nerimo atau tidak taat kepada Allah. Jadi melihat orang lain kaya, kita merasa lebih kecil hati, itu sudah termasuk kejahatan juga, ya. Apalagi yang nyata, artinya sampai dalam arti sampai iri kepada orang itu, mencelakai orang itu, atau menghambat orang itu dan sebagainya, ya.
Nah, ini dikatakan kerusakan tuh karena sebenarnya tidak terima dengan apa yang diberikan Allah kepada diri kita. Jadi, sudah tidak terima itu nanti wujudnya dalam tindakan yang disertai nafsu itu macam-macam, kesalahan-kesalahan semuanya itu termasuk kejahatan. Kalau sudah hatinya rusak, perbuatannya rusak, nah ini dikatakan berbuat kerusakan ya ini. Awalnya merusak diri kita melalui rohani kita, akhirnya berbentuk tindakan kepada orang lain. Nah, akhirnya secara keseluruhan rusak di dalam diri kita, juga rusak lingkungan kita, zahir maupun batin. Ini dikatakan kerusakan di bumi, ya, semacam itu. Ada pertanyaan? Mas Slamet. Saking mau macem napa niku hak progresifnya pangeran, Nggih. karena yang memohon doa itu adalah seorang Nabi Musa. Dan permintaan doa niku kan sin pernah dijelaskan, apapun doa kamu belum tentu doa itu terkabul meskipun ikhtiar, dan yang diberikan Allah itu yang terbaik kan. Berarti niki kan permohonan doa kan penghambaan untuk yang lebih banyak, bukan untuk musane nggih, bukan untuk perorangan, untuk kaum nggih. Lho niki berarti hak progresif pangeran memang dikabulkan secara spontan. Nggih. Boten wonten prosedur kaya melewati tahapan-tahapan riyen ngeten Mas. Ini enggak, ini karena kejadiannya ini juga ini atas dasar perintah Allah. Oh, betul. Jadi Nabi Musa untuk mengajak Bani Israel itu perintah Allah. Nah, di dalam perjalanan perintah ini ada kesulitan, akhirnya memohon. Ya dikabulkan sama Allah. Wong ini dalam misi, bukan keinginannya pribadi. Kalau keinginan pribadi lain. Sanes keinginannya Nabi Musa nggih. Iya. Nah, ini Nabi Musa menjalankan perintah. Di dalam perjalanan itu ada kesulitan. Nah, Nabi Musa bukan Tuhan. Nabi Musa adalah manusia, ya hamba. Nah, tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan daripada umatnya, otomatis minta sama Allah. Nah, langsung dikabulkan sama Allah. Di posisi ini Nabi Musa ini tetap lemah gitu. Ini lemah hamba. Contohnya di sini memohon. Begitu memohon, nah ini kita diajarkan, kita jangan memohon saja. Tidak mungkin Allah dengan tanpa perantara jadi, semuanya dengan perantara. Ya. Nah, dengan perantara Nabi Musa suruh memukulkan tongkatnya, ikhtiarnya maksud di situ. Ya, jangan minta aneh-aneh ya. Kita berdoa atau mendoakan orang lain jangan aneh-aneh, mintanya yang istilahnya seperti sulapan jangan, ya, jangan. Itu panjang angan-angan, itu kerjaannya setan, ya. Jadi baik berdoa atau mendoakan tuh istilahnya tetap bersandar kepada Allah, kita tanpa pamrih apa-apa. Nah, seperti itu. Bisa disesuaikan dengan keinginan apapun itu. Ya, jadi contohnya umpamanya Mas Slamet minta doa ke saya. Terus saya yakin doa saya akan bisa menuntaskan permasalahan. Itu salah. Salah. Ya. Jadi sebenarnya walaupun saya mendoakan, nah seperti itu. Sebenarnya saya tidak punya kemampuan apa-apa. Ya. Saya hanya hamba seperti halnya di sini Nabi Musa mendoakan umatnya. Nah, ya. Nah, cuman, di sini ya beda umatnya dengan Nabi Musa itu beda. Ya. Nah, walaupun sama-sama doanya itu beda, perilakunya juga beda, tindakannya pun juga beda.
Dan ada pertanyaan lagi. Jadi kalau di sini kenapa Allah kok langsung mengabulkan? Karena masih dalam misinya mengemban tugas Allah, dari Allah, ya, bukan karena tidak ada. Nah, kalau masalah pribadi, nah ada tahapan manfaat enggak untuk yang mendoakan itu. Kalau umpamanya ternyata keinginan daripada yang berdoa itu tidak sesuai atau nanti membawakan mudarat, ya sama Allah tidak akan dikabulkan. Nah, cuma kadang banyak orang kan salah persepsi, doanya tidak dikabulkan. Nah, kadang suudzon sama dirinya sendiri dan sama Allah. Nah, contohnya suudzon dengan dirinya sendiri, aku ikut sakjane dosa apa segala macam. Nah, ini termasuk suudzon dengan dirinya sendiri, tidak paham dengan dirinya sendiri. Akhirnya juga ujung-ujungnya nanti akan suudzon sama Allah pasti itu. Karena dengan dirinya itu tidak paham sama Allah, bagaimana paham lagi, ya. Dengan kalau pahamnya ke Allah tidak mungkin paham. Artinya dalam dalam hukum antara sang pencipta dengan hambanya ini tidak akan tahu, perjalanannya akan tahu, hubungannya tidak akan tahu. Mas Lutfi, mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi. Mas Lutfi, betul. Tentang apa kajeng tanglet? Betul. Kalau tutup nami betul wonten pertanyaan. Pendek, cuma 15 menit. Kok gak melaku? 13. Nggih. Nggih. Mbon? Jelas. Nggih. Kula tutup mawon nggih.